Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sedikit manajemen strategi. Langsung saja, untuk manajemen strategi yang ingin saya jelaskan di sini mengenai tentang definisinya, posisi manajemen strategi, tujuan manajemen strategi, inti dari manajemen strategi, dan pembentukan manajemen strategi. Untuk definisinya, kita ketahui bahwa manajemen strategik adalah seni atau ilmu suatu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan manajemen strategik yang berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai suatu sasaran, serta menghasilkan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan menerapkan pencapaian tujuan organisasi. Untuk kemudian manajemen strategi juga mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Ada tiga tahapan dalam manajemen strategi, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan pengevaluasian strategi. Manajemen strategi berbicara tentang gambaran besar dari inti manajemen dari pengintian manajemen strategi tersebut. Untuk inti dari manajemen strategi tersebut adalah ada beberapa, yaitu mengidentifikasikan tujuan organisasi, sumber daya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategi. Rencana strategi organisasi merupakan dokumen hidup yang selalu dikunjungi dan kembali dikunjungi, bahkan mungkin sampai perlu dianggap sebagaimana suatu cara, karena sifatnya yang terus harus dimodifikasi seiring dengan adanya informasi baru telah tersedia dan harus digunakan untuk membuat penyesuaian dan revisi. Dan kemudian untuk posisi manajemen strategi bisa kita definisikan bahwa sebagai penciptaan proses yang berharga yang didapatkan untuk melakukan serangkaian aktivitas. Untuk itu ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli yang bisa kita lihat di tahun 1996. Ada Porter yang mengemukakan bahwa posisi manajemen strategi itu merupakan penciptaan posisi yang unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas. Porter juga menyebutkan sebagai variety based positioning karena posisi ini berasal dari pemilihan produk, bukan berdasarkan segmentasi konsumen. Dengan kata lain, perusahaan berusaha menemui sedikit kebutuhan dari banyak orang. Dan kemudian bisa kita ketahui bahwa posisi manajemen strategi ini sangatlah penting dalam berorganisasi, yang mana serangkaian aktivitas organisasi tersebut tergantung dengan bagaimana posisi manajemen strategi yang kita atur. Untuk kemudian pembentukan manajemen strategi, ada beberapa pembentukan strategi yang terkombinasikan. Untuk proses utamanya ada 3. Yang pertama, melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal, baik lingkungan mikro maupun mikro.
Untuk yang kedua, bersamaan dengan penafsiran tersebut, tujuan manajemen strategi itu dirumuskan harus bersifat paralel dalam rangka jangka yang pendek maupun yang panjang. Maka di sini juga termasuk di dalamnya penyusunan pernyataan visi dan pernyataan misi, tujuan perusahaan secara umum, dan tujuan unit bisnis strategis. Nah, untuk komponen proses manajemen strategi tersebut juga bisa kita definisikan secara umum maupun secara khusus. Secara umum dapat kita definisikan sebagai suatu proses yang berorientasi secara masa depan yang memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan hari ini untuk memposisikan diri ke depannya untuk sukses pada masa yang akan datang. Untuk pandangan dari komponen tersebut, ada pandangan yang lebih tradisional dari manajemen strategi tersebut, yang menggunakan pendekatan linear, di mana pertama dilakukan pemantauan terhadap lingkungan organisasi, baik itu eksternal maupun internal, yang dapat dirumuskan melalui strategi yang akan diimplementasikan. Kemudian untuk inti dari manajemen strategi ini yaitu bahwa manajemen strategi sangatlah berpengaruh pada sebuah organisasi, yang mana dalam rangkaian penyusunan pengorganisasiannya, organisasi sangatlah membutuhkan yang namanya manajemen strategi. Untuk tujuan dari manajemen strategi yaitu untuk membuat organisasi tersebut sukses secara strukturalnya dan penyusunannya dalam jangka masa yang akan datang. Jadi manajemen strategi itu bisa dijadikan bahwa tujuan organisasi tersebut akan jelas dan sukses di masa yang akan datang. Nah, untuk analisis SWOT dan balance score adalah metode-metode dari manajemen strategi. Untuk analisis SWOT, kita bisa menganalisis antara strength, weakness, opportunity, dan threat dari organisasi tersebut. Untuk strength, kita jelaskan satu persatu bahwa antara strength, weakness, opportunity, threat saling terkait untuk membangun sebuah organisasi. Nah, untuk strength, kita ketahui bahwa strength adalah kekuatan yang mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, yang bisa kita artikan bahwa kita bisa mengambil keuntungan yang dari keuntungan yang ada atas dasar kekuatan yang kita miliki dalam organisasi. Untuk weakness kita ketahui bahwa itu adalah kita harus mengetahui kelemahan untuk mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Untuk weakness kita harus mengetahui apa itu kelemahan dari organisasi kita. Untuk opportunity sendiri bahwa itu adalah sebuah peluang yang mana kita harus mengetahui peluang apa yang bisa
kita terapkan dalam organisasi kita. Untuk threat, bahwa threat adalah ancaman. Kita harus tahu bahwa apa-apa saja ancaman yang dimiliki oleh organisasi kita untuk kebaikan organisasi kita dalam masa kedepannya. Nah, SWOT ini melibatkan suatu tujuan spekulasi bisnis atau proyek yang spesifik dan mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk metode balance score, metode balance score adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Nah, untuk balance score dikembangkan oleh Dr. Andus Robert Kaplan dari Harvard Business School. Pada awalnya untuk balance score ini digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan balance score ini, perusahaan juga bisa lebih tahu sejauh mana perkembangan dan pergerakan yang telah dicapai. Untuk balance scorecard ini bisa juga memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan. Jadi perusahaan bisa tahu mana elemen-elemen yang dibutuhkan dan yang diinginkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial. Nah, jadi kita ketahui bahwa sebuah perusahaan itu tidak selalu dalam bentuk finansial ataupun tidak selalu dia mencari keuntungan keuntungan finansial. Dalam metode balance score ini kita bisa menggunakan model baru yang mana hasil dari balance score ini menjadi titik awal untuk review ataupun mempertanyakan dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Balance scorecard akan menerjemahkan visi dan strategi ke dalam serangkaian ukuran koheren ataupun yang sama dalam 4 perspektif yang berimbang. Dan kemudian balance score ini juga lebih jauh dalam fungsinya. Ada beberapa fungsi balance score sebagai alat ukur perusahaan, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif, dan juga sebagai panduan strategis. Kemudian juga sebagai alat key performance indicator sebuah perusahaan. Juga balance score ini bisa dikatakan sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan sehingga banyak kelemahannya. Juga salah satu kelemahan dari balance score ini adalah informasi yang disajikan terbatas dan kurang akurasi sehingga tidak bisa melihat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi performa perusahaan. Bisa kita ambil permisalan seperti saat terjadi krisis kebijakan pemerintah atau kejadian di momen-momen yang tertentu. Namun perusahaan tetap harus memiliki acuan pengukuran seperti balance scorecard karena di dalamnya terdapat 4 perspektif utama yang memang menjadi poin penting dalam bisnis. Untuk 4 poin tersebut kita bisa baca juga atau kita bisa ketahui bahwa ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama adalah faktor keuangan, faktor sumber daya manusia, faktor internal, dan faktor konsumen. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf. Mohon izin Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.